Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Ferdiansyah dengan NPM 2013053181 dari kelas 4C. Di sini saya akan menerangkan materi pendidikan inklusi mengenai hakikat anak berkebutuhan khusus. Sebelumnya, mengenai hakikat anak berkebutuhan khusus, pengertian dari anak berkebutuhan khusus itu sendiri yaitu anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak secara umum atau rata-rata. Anak dikatakan berkebutuhan khusus jika ada sesuatu yang kurang atau bahkan lebih dalam dirinya. Sementara menurut Stewart, anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidaksamaan mental, emosi, atau fisik. Selanjutnya yaitu mengenai faktor atau penyebab anak mengalami atau anak menjadi memiliki kebutuhan khusus. Yang pertama yaitu faktor sebelum lahir. Yang kedua yaitu kejadian pada saat kelahiran. Dan yang terakhir yaitu kejadian setelah kelahiran. Yang pertama yaitu kejadian sebelum lahir. Kejadian sebelum lahir ini terdapat beberapa gejala, yaitu yang pertama gangguan genetika. Yang kedua virus leptospirosis atau air kencing tikus yang menyerang ibu hamil. Yang ketiga virus maternal rubella, campak Jerman. Yang keempat keracunan darah pada ibu-ibu yang sedang hamil. Yang kelima, faktor resus, anoksia prenatal. Yang keenam, penggunaan obat-obatan kontrasepsi yang salah. Yang ketujuh, percobaan aborsi yang gagal. Yang kedelapan, infeksi kehamilan yang dapat mengakibatkan cacat pada janin. Yang kesembilan, lahir prematur. Yang kesepuluh, usia ibu hamil. Dan yang selanjutnya yaitu kejadian pada saat kelahiran. Yang pertama, proses kelahiran bayi yang terlalu lama atau anoksia. Yang kedua, kelahiran bayi pada posisi sungsang. Yang ketiga, proses kelahiran yang menggunakan vakum dan tang verlosing dengan bantuan tang. Kemudian yang selanjutnya kejadian setelah kelahiran. Terdapat beberapa faktor. Yang pertama, penyakit radang selaput otak dan radang otak. Kedua, penyakit panas tinggi dan kejang-kejang. Yang ketiga, kekurangan zat makanan atau nutrisi dan gizi. Yang keempat, terjadi insiden yang melukai kepala dan menekan otak bagian dalam. Nah, itu tadi faktor-faktor yang menyebabkan anak mengalami gangguan atau menjadi anak berkebutuhan khusus. Kemudian selanjutnya jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, kelainan mental. Yang kedua, kelainan fisik. Dan yang ketiga, kelainan emosi. Yang pertama, kelainan mental. Terdapat beberapa jenis anak berkebutuhan khusus yang mengalami kelainan mental. Yang pertama, mental tinggi. Yang kedua, mental rendah. Yang ketiga, berkesulitan belajar spesifik. Kemudian yang selanjutnya yaitu kelainan fisik. Pada kelainan fisik ini terdapat beberapa jenis kelainan, yaitu kelainan tubuh atau tunadaksa, kelainan indera penglihatan, tunanetra, kelainan indera pendengaran, tunarungu, dan yang keempat, kelainan bicara. Kemudian yang selanjutnya yaitu kelainan emosi. Pada kelainan emosi ini terdapat beberapa gangguan. Yang pertama, gangguan perilaku. Yang kedua, gangguan konsentrasi. Dan yang ketiga, anak hiperaktif. Kemudian yang selanjutnya, hak-hak yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus. Antara lain yaitu menurut landasan yuridis formal UU nomor
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang ketiga, UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Yang keempat, Deklarasi Bandung Nasional Indonesia menuju pendidikan inklusif. Itu tadi materi yang saya sampaikan mengenai hakikat anak berkebutuhan khusus. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.